Benarkah jualan agama adalah bisnis yang paling menjanjikan di Indonesia? Nggak usah dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi nggak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, nggak mungkin kau bisa ceramah. Kak Omen itu sudah berkeluarga belum, nak? Udah. Udah punya anak berapa dia, nak? Udah punya anak 2. Guys, kalian pernah mikir nggak kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan SDM rendah? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Indonesia penduduk paling ramai nomor 2 umat beragama Islam mendunia, dan Indonesia negara miskin itu hoax. Sebab jual agama aja boleh laku dan boleh kaya macam ini. Benarkah jualan agama adalah bisnis yang paling menjanjikan di Indonesia? Wow. Selalu saja ada kelakuan yang mengaku-ngaku ulama, gus, ustadz, dan habib yang menyesatkan umat. Bagaimana tidak, ada air mineral yang harganya 5.000, lalu ditambah dengan doa-doa habib atau ustadz, harganya bisa dijual menjadi ratusan ribu. Ada pula garam ruqyah yang diembel-embeli kemasan ruqyah, dengan modal Rp4.000, bisa dijual menjadi Rp40.000. Tak hanya sampai di situ, ada pula gua di Tasikmalaya bernama Gua Safawardi, yang diyakini oleh warga setempat bisa menembus sampai menuju ke Tanah Suci, Mekah. Dan di luar Nurul kok bisa ada pengajian akbar yang diselingi musik DJ sebagai pembuka. Itu baru soal musik DJ sebagai pembuka, belum lagi soal tarif parkirnya yang sangat aduhai sekali. Yang lebih mencengangkan, ada orang yang bisa berkomat kamit, modal bahasa Makoli, Inna Rahmatan, dan bahasa semut, pengikutnya bejibun. Bahkan, ada yang memberikan doa kepada jamaahnya di pengajian, tetapi bisa menjabat tangan perempuan yang diduga bukan mahramnya. Luar biasa. Tidak hanya sampai di situ, kunci Ka'bah dan kiswah makam Nabi yang seharusnya ada di Mekah, ramai-ramai dipercaya dimiliki oleh seorang gus. Padahal kunci yang sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun, hanyalah kunci yang ada gambar Ka'bahnya. Dan jangan heran jika di zaman ini pula lah, ada ustadz yang dengan mudahnya berkoar-koar menuduh dan memfitnah pejuang Gaza, disebutnya sebagai Zionis berpeci. Sungguh, di zaman yang kaos ini, maka sudah benar apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal, yaitu ulama su, buruk. Dan semoga umat Islam terhindar dan haruslah tetap mewaspadai terhadap ulama-ulama su yang secara dengan sengaja menjual agama, menyesatkan dan membodohi umat Islam. Ini umat ataupun masyarakatnya yang bodoh atau ulamanya yang pandai, geng. Karena ramai orang-orang yang percaya dengan hal-hal macam ini, geng. Garam ruqyah dan lain-lainnya lah, seperti yang ada di video tersebut. Kenapa hal macam itu sangat-sangat diharamkan di Malaysia? Bahkan ulama Indonesia itu mengatakan Islam Malaysia itu lebih teratur dibandingkan Indonesia, dan yang mengutarakan ini bukan ulama biasa, ulama internasional. Siapakah dia orang? Ustadz Das'ad. Kita tengok penjelasannya dari beliau. Nggak usah dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi nggak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, nggak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia, Pak. Benar-benar. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, nggak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Wah. Coba lagi. Bapak mau bikin pesantren, biar bapak punya duit banyak, nggak mungkin kalau tidak dapat izin dari kalau Saudi dan Malaysia. Di Indonesia bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, nggak perlu ada izin. Ya kan?
Memang sih geng, bener kalau di Indonesia ini janji banyak pengikutnya itu boleh dipanggil Gus, Ustadz ataupun ulama besar. Dia tak payah punya sertifikat pengakuan dari negara dan lain-lainnya. Kalau program macam ini apa fungsinya MUI geng, Majelis Ulama Indonesia ya. Sementara di negara jiran kita Malaysia, kalau kita mau ceramah aja geng, di sana itu harus mengikuti undang-undang dari kerajaan. Dan itu harus ada surat izinnya yang bertujuan biar tidak ada lagi ajaran-ajaran sesat. Saya setuju juga ya. Jadi seorang cikgu ataupun ulama kita panggilnya ustadz ya, ataupun cikgu boleh kita sebut macam itu juga lah, harus mempunyai ilmu yang memadai, bukan asal-asalan. Kalau beliau itu tak mempunyai ilmu yang cukup, lalu membuat ceramah disebarkan ke seluruh masyarakatnya, takutnya nanti ada yang sesat. Dan itu bukan terulang 1-2 kali di Indonesia, geng. Banyak kali. Apa salahnya kalau kita ini mencontoh macam di Malaysia? Malaysia itu negara kecil aja, bahkan yang umat beragama Islam itu baru berapa juta aja. Kalau kita bandingkan di Malaysia, tak ada apa-apanya. Tapi begitu kuatnya Islam di Malaysia, geng. Siapa yang tak salut? Saya sendiri ke Malaysia hanya 8 tahun untuk bekerja. Saya pelik dengan peraturan-peraturan di sana, geng. Dan hari ini mau mendekati hari puasa, korang tengok sendiri di bulan suci Ramadan di Malaysia macam mana peraturan di sana, geng. Tak berpuasa itu pun boleh kena saman di sana. Di Indonesia berkeliaran di mana-mana. Kita lanjutkan videonya dulu. Wow, pengajian dibuka dengan musik DJ. Lebih keras mana suaranya Pak Cito? Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Bareng. Wah, Yang kompak, bareng. DJ cuy. Diangkat yang tinggi dong. Ini Hei. terobosan Sabilul Taubah diawali oleh Mas Ibnu Sabilul Taubah. Jebo. Di belakangnya ada Cekku Siva. Juga ada Mas Ardan Soliki. Pacitan mana tangannya dong? Tak apa, kita menikmati aja musik DJ-nya, geng. Sana mana? Oke, assalamualaikum geng. Waalaikumsalam. Kita dah tengok tadi video tadi. Saya tak nak cakap banyak, saya tak nak ulas banyak. Just saya nak tanya dengan yang faham agama. Benda ni patut atau tak patut dilakukan oleh penceramah, seorang penceramah di tempat yang tak seharusnya, ya, bagi saya. Oke. Kenapa tak dimulai? Kenapa tak Diawali. para panitia di sana, ya? Kenapa kok sekarang ini jadi lebih aneh, ya kan? Kenapa kok jadi lebih ngadi-ngadi banget, kan? Gimana ya, aku mau bilang juga gimana gitu loh, ya kan? Kita orang biasa ya, kita ini hanya orang awam gitu kan, melihat video yang viral gini, jadi tertanya-tanya apa ini, kenapa ini, ya? Pengajian loh, ya, dihadirin Pendakwah, beratus mungkin beribu para hadirin yang datang untuk mendengarkan, untuk mencari ilmu agama, ya, mencari ilmu, lebih memahami lagi tentang agama, ya kan. Tapi diawali dengan musik DJ, yang dimana musik DJ itu ya mungkin maaf ya, udah ditanam gitu loh dalam mindset kita ini yang aneh-aneh gitu loh, Dugem-dugem, ya kan. Kenapa di pengajian
dilakukan ataupun dibuka dengan musik DJ. Kenapa nggak sholawat gitu Kenapa ya? nggak sholawat? Iya iya betul. Ya, biasanya kan kalau pengajian itu diawali dengan bersolawat. Mm-mm. Tapi ini kenapa dengan musik DJ? Jadi seakan-akan kita merasa kayak kita berada di tempat yang nggak seharusnya gitu loh. Ya kan, karena mendengarkan atau dengan suasana lampu, dengan suasana musik, dengan suasana ya seperti yang kalian lihat tadi ya, sangat disayangkan. Saya sendiri sebagai umat Islam, saya juga akan berkomentar di video ini karena kebetulan sekali Gus Igdam yang ditayangkan ini ya. Tempat Gus Igdam sama tempat saya ini sama-sama kabupaten. Dan kita macam jiran kecamatan aja, tak jauh itu dari tempat saya. Jujur geng, itu tak jauh dari tempat saya itu geng. Saya sendiri menilai hal ini, kita ambil contoh aja kita ambil contoh aja kayak yang paling mudah untuk dipahami oleh semua orang. Memang musik DJ dan pengajian itu disamakan memang tak tepat. Macam kita menyanyikan lagu Pancasila Indonesia, tapi kita menyanyikannya itu sambil berak. Sopan ke tak sopan? Apalagi kalau itu direkam, pasti viral. Semua orang Indonesia pasti geram. Begitupun dengan hal macam ini. Siapa umat beragama Islam yang tak geram tengok video ini? Meskipun ini jiran saya pun juga tak pedulilah. Yang betul kita betulkan, yang salah kita luruskan, gitu aja geng ya. Ini memang sudah hal biasa di jiran pengajian ini geng ya. Sebelum melakukan pengajian itu ada musik DJ-nya. Dan saya bertanya kepada salah satu jamaahnya, karena pengikutnya ini bukan hanya ribuan geng, puluhan ribu, banyak sangat geng, begitu banyak. Ketika saya tanya kepada jamaah-jamaahnya, dia kata memang macam itu namanya ustadz ataupun Gus Igdam itu merangkul seluruh pemuda, entah itu pemuda pemabuk, pemuda punk, pemuda yang biasa, dari semua kalangan dirangkul dengan cara untuk mengayomi itu, memberikan kesenangan-kesenangan yang disenangi oleh anak-anak muda tersebut. Maka dari itu adanya sound system yang sangatlah besar dan juga ada musik DJ-nya. Dan di dalam ceramah ataupun pendakwah tersebut, mohon maaf kalau saya salah, boleh dikoreksi ya. Di dalam penceramah tersebut yang saya dengar, jarang sangat dia orang itu membawa kitab untuk diterjemahkan, itu jarang. Kebanyakan pengajian Gus Igdam ini memberikan macam nasihat dengan kehidupannya, lalu disebarkan ke seluruh jamaah-jamaahnya tersebut agar semua jamaah itu boleh masuk di dalam otaknya ataupun akalnya, gitulah geng. Gitu. Ini menurut saya pribadi aja ya. Dan jiran-jiran saya memang banyak juga lah yang ikut jamaah Gus Igdam ini. Musiknya aja kan satu minggu itu ada 2 kali, setiap hari Selasa dan juga hari Jumat geng. Nah di situ sampai rumah saya ini pun musik DJ ini kedengeran geng, sumpah beneran. Tapi tak semua ataupun tak selalunya pengajian tersebut diawali dengan DJ, kadang-kadang juga ada hadroh selawatnya tersebut gitu ya. Jadi nggak semua. Nah dari sini, apakah budaya-budaya macam ini sudah ditanamkan dari dulu atau memang SDM atau mentality kita yang rendah? Karena ini banyak pengikutnya. Kita ambil contoh aja, orang yang baik melakukan kebaikan dikecam dan difitnah oleh netizen kita sendiri, macam video ini. Disekolahin sama Kak Omen. Ya Allah nak, baik banget Kak Omen itu sama kamu nak. Ibu aja nggak mampu nyekolahin kamu. Kamu harus baik-baik sama anak. Kamu iya.
Iya, Bu. Kak Omen itu sudah berkeluarga belum, Nak? Udah. Udah punya anak berapa dia, Nak? Udah punya anak 2. Ya Allah, Nak, masih energik. Nah, ini ada salah satu pemuda yang membantu wanita yang terlantar untuk menyekolahkan atau mengejar pendidikannya, geng. Kronologinya macam itu. Yang niatnya itu sungguh sangatlah baik sangat. Tapi macam mana komentar dari netizen Konoha? Kita langsung tengok dari kolom komentarnya, geng. Saya rasa kurang semua mesti play lah dengan komentarnya. Pati minta iclik, ada udang di balik batu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang membuat kebaikan, oke ya. Orang membuat kebaikan untuk membantu masyarakat kita sendiri. Malahan netizen kita mengatakan pasti dia orang itu minta iclik. Minta iclik itu kalau bahasa Malaysia minta apa ya? Intinya bersetubuh lah, geng, bersetubuh gitu. Ini netizen kita memang, aduh. Kalau kita katakan EQ rendah, marah. Kita katakan SDM rendah, marah. EQ di bawah rata-rata, lagi geram. Tapi faktanya juga macam ini. Guys, kalian pernah mikir nggak kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan SDM rendah? Padahal negara kita punya begitu banyak sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi kalau dipikir-pikir emang bener sih. Di saat negara lain sibuk mengembangkan teknologi baru, rakyat kita masih terjebak dengan pola pikir yang sangat jadul banget nih. Ada yang masih sibuk nonton hiburan topeng monyet kayak gini. Ada juga nih yang mencoba ngidupin genset hanya dengan memakai doa. Jadi gimana nih? Apakah negara kita benar-benar nggak bisa maju? Atau memang negara kita sudah dikutuk untuk tetap jadi negara miskin? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru masuk, silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dan konten-konten menarik lainnya. Oke, kita intro dulu. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu SDM. SDM atau sumber daya manusia adalah segala hal yang berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan keterampilan manusia yang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara dan perusahaan. Dalam konteks negara, SDM berarti kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, serta produktivitas warga negaranya. Kalau SDM tinggi, itu berarti orang-orang di negara tersebut punya kemampuan yang mumpuni untuk berinovasi. Jadi, kenapa Indonesia disebut sebagai SDM rendah? Nah, salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan nih. Meskipun angka melek huruf di Indonesia lumayan tinggi, masalahnya bukan cuma soal bisa baca tulis, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Banyak sekolah yang kurang fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ini berdampak banget. Banyak generasi muda kita yang masih belum siap menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Contoh simpelnya nih, di saat negara lain sibuk bikin inovasi baru, sibuk mengembangkan teknologi baru, bahkan di negara lain ada yang sibuk bikin sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Contoh kayak Elon Musk nih, dia sudah bisa bikin roket, bahkan sudah banyak tersebar beritanya nih, kalau si Elon Musk ini mau menjelajahi luar angkasa. Nah, kalau negara kita gimana nih? Malah masih terjebak dengan budaya-budaya yang gitu-gitu aja. Kayak nggak mabuk nggak gaul, tawuran masih dianggap hal yang keren, begal masih banyak di mana-mana. Bahkan bisa dibilang, rakyat kita masih terjebak di zaman yang masih kuno banget nih. Kita bisa lihat dari sisi hiburan aja. Disclaimer dulu ya, ini bukan mau menyudutkan suatu suku dan sebagainya. Tapi ini adalah fakta yang kita temukan di berbagai macam platform media sosial. Ya, kita sebut saja di Jawa. Sekarang banyak kita lihat komentar-komentar yang menyebut Jawa itu hama. Ini gara-gara di daerah Jawa sampai saat ini masih mendewa-dewakan hiburan-hiburan jadul. Contoh nih, kayak sound horeg yang kata orang-orang sudah kayak perindapan gitu loh. Nah, ada juga nih hiburan yang lagi naik daun di Jawa saat ini. Gue sendiri nggak tahu nih apa nama asli dari hiburan ini. Tapi banyak netizen kita yang menyebut hiburan ini sebagai topeng monyet modern gitu. Dan yang lebih parah lagi nih, ada juga yang berusaha menghidupkan sebuah genset hanya dengan menggunakan sebuah doa. Lah, otaknya di mana ya?
Kalau kita bandingkan SDM Indonesia dengan negara-negara lain, kayak negara Jepang, Korea Selatan, ataupun di Singapura, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Negara-negara itu sudah lama banget fokus pada pengembangan SDM mereka. Mereka punya sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan fokus pada peningkatan keterampilan. Mereka sangat mengutamakan pendidikan teknis dan penguasaan teknologi. Sementara itu di Singapura, meski dibilang negara kecil, mereka punya tenaga kerja yang sangat terampil di bidang teknologi dan inovasi. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan juga sudah jauh melangkah dalam hal pengembangan industri dan riset. Mereka itu punya sistem pendidikan yang memadukan teori dengan keterampilan yang sangat relevan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya agar Indonesia keluar dari lingkaran ini dan mengubah nasib SDM di Indonesia? Jadi, ini bisa dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Misalkan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ikuti pelatihan dan pendidikan vokasi. Jadi jangan cuma fokus ke pendidikan akademis saja nih, tapi juga penting untuk memberikan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi yang ada. Gue yakin banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tapi setidaknya kita bisa mulai untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Contoh seperti AI atau Artificial Intelligence, yang dimana teknologi ini sudah berkembang pesat di mana-mana. Dan kalau kalian masih awam tentang teknologi ini, sekarang kalian bisa belajar AI dari mana aja. Bisa belajar otodidak dari rumah, atau bahkan kalian bisa belajar dari berbagai macam platform media sosial. Sekarang sudah banyak banget media-media yang berbagi pengetahuan tentang teknologi AI. Yang kalian harus tahu adalah teknologi itu diciptakan untuk dipelajari, bukan dihindari. Jadi gimana guys? Apakah Indonesia bisa jadi negara maju dan meningkatkan SDM-nya atau tidak? Macam mana menurut kalian? Mampukah Indonesia merubah pola-pola pikir kita untuk menjadi negara yang maju dari segi-segi semikonduktor, teknologi, dan lain-lainnya? Dan mampukah Indonesia bersaing dengan negara-negara lainnya macam Malaysia, Singapura, Jepun, Korea, dan lain-lainnya? Coba tulis di kolom komentar, nanti boleh kita diskusikan di situ dan apa solusinya menurut kalian. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.